Saudara pendengar, selamat bertemu kembali dalam permenungan rohani berdasarkan perikop kitab suci. Bersama dengan saya, Pastor Leo Sipahutar. Permenungan ini saya beri judul Hari Raya Pentakosta dan Hari Kelahiran Gereja. Selamat mengikuti. Inilah sabda Tuhan yang dikutip dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 24 dan ayat 36 sampai dengan 42. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Joel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit,
dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji-janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, dia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan dia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak umat Kristen berpikir bahwa Hari Raya Pentakosta melulu suatu peringatan akan turunnya Roh Kudus kepada para rasul. Jika orang Kristen ditanya, apa sebenarnya yang terjadi pada hari itu sekitar 2000 tahun yang lalu, maka kita bisa mendapatkan suatu penjelasan yang mendetail bagaimana situasi para rasul pada waktu itu dan bagaimana Roh Kudus turun dari surga dengan gemuruh dan kemudian Roh Tuhan hinggap kepada para rasul dalam bentuk lidah-lidah api. Ya, persis seperti apa yang mereka baca pada Kisah Para Rasul bab 2. Tetapi saudara-saudari, Hari Raya Pentakosta bukan hanya peringatan akan turunnya Roh Kudus. Drama Pentakosta seharusnya tidak hanya dipusatkan pada kejadian datangnya suara gemuruh dari langit dan tampaknya lidah-lidah seperti api yang bertebaran di atas para rasul. Tetapi juga hendaknya kita perhatikan dua kejadian lainnya yang sangat penting, yakni pertama,
berubahnya Petrus dan para rasul, dan kedua, bertobatnya sekitar 3.000 orang dari berbagai bangsa. Dengan demikian, ada 3 peristiwa penting yang dapat dicatat dalam peristiwa Pentakosta, yakni turunnya Roh Kudus, berubahnya Petrus dan para rasul lainnya, dan pembaptisan 3.000 umat yang baru. Ketiga peristiwa penting inilah yang menandai hari kelahiran gereja. Dengan demikian, hari ulang tahunnya gereja adalah pada hari raya Pentakosta. Sayangnya, saudara-saudari, banyak umat Kristen yang tidak menyadari hal ini, termasuk tidak menyadari banyak hal dan tradisi-tradisi keagamaan Kristiani lainnya. Andai kata ditanya misalnya, kapankah hari kelahiran sakramen Ekaristi? Kita yakin banyak orang Katolik yang tidak dapat menjawabnya. Padahal itu dirayakan setiap tahun dengan istimewa pada hari Kamis Putih. Umat Kristen sudah terbiasa mengetahui hari-hari paling penting di dalam tradisi gereja, seperti Hari Raya Natal dan Paskah, sementara perayaan-perayaan lain yang cukup penting kurang diperhatikan. Padahal kita tahu, Gereja Katolik misalnya sangat kaya akan tradisi-tradisi hidup keagamaan yang dengan sengaja didesain gereja untuk memperkaya hidup dan praktek iman kita. Kekurangssadaran dan kekurangpedulian seperti inilah misalnya yang membuat umat jarang memberikan ucapan selamat hari imamat bagi para pastornya pada hari Kamis Putih, hari yang sangat penting bagi para imam. Karena hari itu seluruh imam gereja Katolik merayakan hari imamatnya. Dan pada hari ulang tahun gereja, yakni pada hari raya Pentakosta, ucapan apakah yang kita sampaikan kepada gereja? Dan kado apakah yang kita berikan kepadanya? Kita tahu, bila kita merayakan hari ulang tahun seseorang yang kita sayangi, kita akan berusaha mengucapkan sesuatu yang menyenangkan hatinya, atau bila mungkin memberikan kado ulang tahun. Umat Kristen pun perlu ditantang dengan mempertanyakan, kado apakah yang diberikan kepada Kristus, pendiri gereja, pada hari raya Pentakosta? Petrus dan rasul-rasul lainnya memberikan kado yang sangat besar dan istimewa, yakni 3.000 umat beriman.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, fenomena Pentakosta terjadi juga di dalam Perjanjian Lama yang kita kenal dengan Pentakosta Gunung Sinai. Di dalam kitab Keluaran bab 19 ayat 3 sampai dengan 20 dikisahkan tentang Tuhan yang menampakkan diri di Gunung Sinai kepada Musa dan kepada orang-orang Israel. Peristiwa penampakan Tuhan di Gunung Sinai terjadi setelah orang Israel tiba di gurun setelah mereka terbebas dari pengejaran Raja Mesir Firaun dengan diseberanginya Laut Merah. Penyeberangan itu sendiri yang menjadi simbol pembebasan dari perbudakan Mesir, dan bagi orang Kristen juga menjadi simbol pembaptisan, sebab kita beralih dari perbudakan dosa ke dalam kehidupan berahmat. Setelah peristiwa penyeberangan Laut Merah yang menakjubkan itu, Tuhan ingin mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel di Gunung Sinai dengan memberikan ke-10 perintah Tuhan. Namun, saudara-saudari, sebelum orang Israel bertemu dengan Tuhan, Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk menguduskan bangsa Israel selama 3 hari. Pertemuan itu digambarkan juga secara dramatis dalam kitab Kejadian bab 19 ayat 16 sampai dengan 20. Dituliskan begini, "Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetarlah sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Maka turunlah Allah ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas." Turunnya Allah dari surga ke atas gunung Sinai adalah untuk memberikan dasar bagi pembentukan suatu umat perjanjian bagi Allah yang ditandai dengan tanda-tanda alam yang maha dahsyat, yang membuat seluruh bangsa ketakutan dan alam raya bergetar. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kehadiran Allah di tengah umatnya sering dibarengi dengan tanda-tanda alam yang dahsyat. Dan semuanya ini rupanya dimaksudkan untuk menandai keilahian Allah. Dalam situasi yang mencekam demikianlah, Allah membuat suatu perjanjian tertulis dengan bangsa Israel. Dan itulah yang kita kenal dengan ke-10 perintah Allah yang tertulis dalam 2 loh batu. Dalam perjanjian Sinai ini, atau dalam Pentakosta Sinai ini, Allah berjanji untuk melindungi orang Israel dari musuh-musuh mereka dan akan membimbing mereka sampai ke tanah terjanji, asalkan mereka setia kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Pentakosta dalam Perjanjian Baru dikisahkan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul bab 2. Sama halnya sebelum kebangkitan Yesus, para rasul tetap berkumpul dalam sebuah rumah di Yerusalem dalam keadaan ketakutan. Mereka sudah ketakutan setelah Yesus wafat disalib karena kehilangan guru yang semula mereka perkirakan akan menjadi raja politis yang berkuasa.
Mereka memang terhibur ketika Yesus yang sudah bangkit datang mengunjungi mereka dan menguatkan hati mereka. Tetapi ketakutan kembali mencekam mereka setelah Yesus naik ke surga, walaupun Yesus telah menjanjikan bahwa Dia akan tetap mendampingi mereka. Sekarang mereka sendirian, tanpa guru, tanpa sahabat di Yerusalem, sambil menunggu penolong yang telah dijanjikan oleh Yesus kepada mereka. Peristiwa Pentakosta Yerusalem terjadi 10 hari kemudian setelah Yesus naik ke surga. Ada kesamaan dengan peristiwa Pentakosta Gunung Sinai, yakni adanya orang yang berkumpul yang sudah dipersiapkan secara rohani, yakni para rasul dan Maria yang tetap mendampingi mereka. Lalu kedatangan Roh Kudus itu juga didahului dengan bunyi seperti tiupan keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Di Sinai, Allah berbicara kepada Musa sambil terdengar suara sangkakala yang keras, dan Dia memberikan ke-10 perintah Allah dalam 2 loh batu. Sekarang dalam peristiwa Pentakosta di Yerusalem, anugerah diberikan kepada para rasul, yakni Roh Kudus. Anugerah Roh Kudus inilah yang membuat para rasul mampu berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sehingga mereka semua dapat dimengerti oleh orang-orang yang ketika itu sedang berada di Yerusalem. Perbedaan yang terdapat antara Pentakosta Gunung Sinai dan Pentakosta Yerusalem adalah perjanjian baru yang tidak lagi didasarkan pada hukum yang ditulis dalam 2 loh batu, melainkan pada tindakan Roh Allah. Ke-10 perintah Allah adalah perintah yang ditulis dari luar, sedangkan hukum baru ditulis dalam hati manusia oleh Roh Allah sendiri dan mengubah manusia dari dalam. Perubahan mendasar ini langsung kelihatan dalam diri Petrus dan para rasul setelah mereka menerima Roh Kudus. Mereka membuka pintu rumah yang semula tertutup, dan dengan berani mereka menghadapi orang-orang Yahudi di luar rumah dan berkhotbah kepada mereka. Padahal kita tahu, Petrus adalah seorang penakut yang sempat menyangkal Yesus 3 kali. Dan dia sendiri bukanlah orang yang pandai secara intelektual, karena latar belakang hidupnya hanyalah sebagai nelayan di Galilea. Dan karena itu tidak pernah mengecap pendidikan yang paling rendah sekalipun. Namun setelah menerima Roh Kudus, Petrus berubah menjadi seorang pengkhotbah ulung. Dan hasilnya adalah bertobatnya 3.000 orang di Yerusalem pada hari Pentakosta. Pertobatan massa inilah yang merupakan saat lahirnya gereja yang dijiwai oleh Roh Kudus. Dan sebagaimana dikatakan dalam Kisah Para Rasul, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti bersama, yang artinya mengadakan perjamuan Ekaristi.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita umat Kristen yang hidup di zaman modern ini barangkali bertanya-tanya, apakah Roh Kudus masih turun ke atas umat manusia? Dan kalau ya, bagaimana wujudnya? Mengapa tidak lagi datang bagai lidah api seperti terjadi pada para rasul di Yerusalem? Apakah Roh Kudus sudah mogok turba alias turun ke bawah ke dunia karena manusia sudah mampu menciptakan roh-roh dunia seperti awan-awan pekat karena hutan yang terbakar atau lidah-lidah api yang berasal dari letusan gunung berapi atau rumah-rumah dan gedung-gedung terbakar karena korslet listrik dan ledakan bom rakitan? Mungkin kita berpendapat, ya Roh Kudus sudah mogok datang karena mendapat saingan keras dari cucu-cucunya Einstein dan kawan-kawan kerja Bill Gates yang brilian. Andai kata Roh Kudus mogok datang, pastilah gereja sudah lenyap. Roh Allah memang terbukti bekerja secara berbeda dalam konteks yang berbeda. Lihat saja misalnya ketika Allah bekerja membentuk umat perjanjian baginya di Gunung Sinai. Kehadirannya ditandai dengan fenomena alamiah yang dahsyat, dengan asap hitam tebal yang menguap ke langit, disertai deru suara nafir yang memekakkan telinga. Allah hadir di depan umatnya dengan tanda-tanda yang menakutkan, sehingga sungguh memperlihatkan Allah yang kuasa dan hebat, yang dalam istilah Mircea Eliade, Allah yang tremendum. Kehadiran Allah di dalam Pentakosta Yerusalem tampil beda, dan barangkali dapat dikatakan lebih berseni dan halus. Tidak ada lagi asap hitam tebal yang mengepul, kendati masih ada suara tiupan angin yang keras yang menarik perhatian orang-orang yang berada di luar rumah. Tidak ada lagi kilat yang menyambar-nyambar, melainkan sudah berupa lidah api yang tidak membakar dan menari-nari di atas para rasul bagaikan burung berapi dari surga. Kehadiran Roh Kudus di zaman kini, saudara-saudari, tidak lagi terjadi dalam bentuk fenomena alamiah. Gereja kita sekarang ini sudah lebih rohani sifatnya, dan Roh Allah bekerja dari dalam dengan menggerakkan hati dan pikiran kita. Kisah para rasul telah menceritakan bahwa setelah menerima Roh Kudus, para rasul kemudian berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang kebetulan berkumpul di Yerusalem. Pikiran kita akan segera mengatakan bahwa itu adalah bahasa roh, sebagaimana selalu diwartakan oleh beberapa kelompok religius yang berkembang saat ini di masyarakat kita. Bahasa roh yang digunakan oleh para rasul adalah bahasa yang dimengerti oleh orang lain, dan bukan bahasa kacau yang sama sekali tidak dimengerti oleh dirinya sendiri dan juga oleh orang lain. Maka kita harus menegaskan bahwa bahasa roh yang benar adalah bahasa yang dimengerti oleh semua orang lain. Bagaimanakah kita, saudara-saudari, harus mengartikan karunia Roh Kudus ini? Jawabnya, dalam perbuatan. Setelah menerima Roh Kudus, Petrus dan para rasul lainnya berbuat. Perbuatan mereka yang pertama adalah membukakan pintu rumah yang tertutup, dan itu berarti membuka diri kepada orang lain. Mereka tidak lagi mengasingkan diri,
tidak lagi menjadi eksklusif, tidak lagi takut. Mereka berubah. Dan inilah hasil dari kurnia Roh Kudus yang pertama, yakni perubahan. Dan perubahan itu adalah kesadaran diri bahwa aku berguna dan mampu. Petrus yang tadinya penakut, bodoh, tiba-tiba menjadi berani dan tidak lagi menjadi orang Galilea, suatu julukan bagi orang miskin dan terbelakang. Petrus dan kawan-kawannya lalu bertemu dengan orang-orang yang semula memusuhi mereka dan sekarang sudah menjadi terheran-heran. Perubahan para rasul disusul dengan perbuatan. Mereka bicara, mereka memberi kesaksian tentang Yesus yang mati, yang bangkit dan naik ke surga. Dan mereka menjadi sangat profetis, karena berani mencela orang-orang Yahudi yang keras kepala. Perbuatan para rasul yang demikian nekat malah membuat orang-orang di Yerusalem merasa gawat sendiri, bingung dan kagum juga. Mereka pasti berpikir, bagaimana mungkin orang-orang kampung dari Galilea itu tampil beda? Kok Petrus tiba-tiba menjadi tukang khotbah yang handal dan percaya diri, dan bahasanya bisa dimengerti oleh semua orang? Perilaku mereka yang berubah inilah, penampilan mereka yang berani dan meyakinkan inilah yang menjadi bahasa roh itu. Orang-orang Yerusalem melihat adanya perubahan dan perbuatan Petrus dan para rasul, dan pada saat itu mereka mengerti bahwa ada yang menggerakkan mereka. Orang-orang di Yerusalem menjadi takluk kepada daya hipnotis Petrus yang hebat, dan mereka memberikan diri dibaptis. Saya pikir untuk zaman sekarang ini akan sangat sulit untuk mempertobatkan orang sebanyak 3.000 dalam satu hari. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus tetap bekerja di dalam gereja sekarang ini dengan cara yang berbeda dan barangkali penuh rahasia. Kendati dengan segala kekurangan dan keterbatasan, gereja kita masih tetap berkarya banyak. Karya-karya di bidang sosial karitatif dengan penyelenggaraan panti asuhan, panti jompo, pusat-pusat rehabilitasi. Gereja kita menangani pelbagai karya pendidikan untuk meningkatkan mutu kemanusiaan dan intelektualisme, kendati dengan segala ketidaksempurnaannya. Meskipun masih tetap terasa kurang, gereja telah menghasilkan banyak tokoh di berbagai hidup kemasyarakatan yang rela memberikan sumbangan pemikiran dan karya bagi perkembangan masyarakat dan negara. Masih banyak karya-karya gereja yang tidak nampak, tetapi sungguh merupakan hasil dorongan Roh Kudus yang bekerja secara diam-diam. Tetapi Roh Kudus tidak hanya bekerja melalui lembaga. Roh Kudus juga bekerja dalam diri setiap orang Kristen, dan jika kita ingin berbicara dalam bahasa roh, maka itu perlu terjadi bila kita berubah dari dalam dan berbuat bagi orang lain. Orang yang dijiwai Roh Kudus, orang yang rohani, adalah yang tidak menutup diri, orang yang luwes, yang bisa menerima perbedaan, orang yang dapat menghormati agama orang lain, yang selalu memikirkan kebaikan orang lain, orang yang tidak merusak rumah ibadat orang lain, orang yang tidak menjarah, orang yang tidak berkelahi di gereja. Orang yang telah dimurnikan oleh Roh Kudus adalah mereka yang tidak suka memfitnah, yang tidak terlalu sering nonton sinetron sehingga lupa memperhatikan rumah, apalagi menyambut suami, yang tidak terlalu hobi ngerumpi dan menciptakan isu-isu terbaru tentang suami atau istri tetangga. Orang yang kolektenya lebih besar dari harga sebungkus rokok,
atau secangkir kopi di kedai bagi orang sederhana, dan secangkir cappuccino bagi orang yang suka mampir di kafe-kafe. Orang-orang rohani adalah juga orang Kristen yang tidak menjelek-jelekkan gereja orang lain, yang tidak mengeksploitasi kerinduan rohani jemaat, yang tidak menjadikan persembahan persepuluhan untuk mencari kekayaan pribadi, dan yang tidak datang ke gereja hanya waktu pembaptisan, perkawinan, dan pada waktu mati. Orang yang memiliki Roh Kristus adalah mereka yang percaya bahwa tujuan utama hidupnya adalah membuat orang lain menjadi lebih bahagia, menjadi lebih manusiawi, dan lebih percaya bahwa Tuhan itu baik. Sebaliknya, saudara-saudari, orang yang selalu menjadi sumber kesusahan dan penderitaan dan ketakutan dan kebimbangan adalah mereka yang juga mendapat roh, tetapi roh yang masuk adalah para hantu atau begu seperti begu ganjang, begu gendek, begu nur-nur, begu narkoba, para tuyul, hantu iklan di TV, radio, dan majalah, dan semua pasukan Beelzebul. Gereja yang diilhami oleh Roh Kudus bertugas untuk bertempur memerangi roh-roh ini, saudara-saudari. Maka marilah kita bergabung dengan Petrus dan para rasul lainnya menghadapi keangkara murkaan dunia ini dengan keberanian dan keyakinan roh. Amin.